A. Perang Dunia I. 1. Kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia I. A. Berkembangnya pan-nasionalisme Slavia. Kekaisaran Ottoman menguasai bagian terbesar wilayah di Balkan, di antaranya Albania, Montenegro, Bulgaria, Makedonia, Serbia, dan Rumania. Seiring semakin melemahnya Ottoman Austria, mulai memainkan pengaruh dengan menganeksasi Bosnia Herzegovina. Sementara itu Rusia menguasai wilayah-wilayah di sebelah timur Balkan, yaitu wilayah-wilayah berbahasa Polandia di utara, wilayah-wilayah berbahasa Ukraina dan Turki, dan Basarabia, yaitu daerah di sebelah timur muara sungai Danube. Wilayah Balkan dihuni oleh beberapa kelompok etnis, yaitu bangsa Slavia, Bosnia, Bulgaria, Bojenci, Kroasia, Gorani, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia. Latin, Rumania, dan Aromanian, Yunani, Albanian, Turki, Romani, dan Askali. Yang B. Berkembangnya imperialisme. Imperialisme adalah penguasaan secara politik, ekonomi, dan sosial budaya oleh suatu negara atau kekaisaran terhadap negara lain. Sejak melemahnya pengaruh kekaisaran Ottoman di wilayah Balkan, Austria-Hungaria berambisi menganeksasi Serbia Bosnia secara ekonomi. Misalnya, wilayah Balkan Barat yang meliputi Kroasia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Makedonia, dan Albania memiliki banyak sumber daya alam serta merupakan pasar potensial. Setelah itu, wilayah ini memiliki wilayah pantai yang strategis yang langsung menghadap ke Laut Adriatik. Seiring melemahnya kuasa Ottoman, sejak paruh terakhir abad ke-20, Inggris menduduki Mesir pada tahun 1182. Penguasa Ottoman pun tersingkir ke Mesir. Bagi Inggris, penguasaan Mesir sangat penting demi melindungi kepentingan mereka di India agar kapal dagangnya berlayar secara luasa. Sementara itu, di Asia, Jepang muncul sebagai kekuatan imperialis baru sejak 1894 setelah sukses menjalankan restorasi Meiji. Hal tersebut membuat Jepang menjadi negara industri yang berkembang pesat dan makmur. Pada tahun 1894 dan 1895, Jepang terlibat perang dengan Tiongkok atau Perang Sino-Jepang pertama. Perang itu sendiri berakhir dengan perjanjian Shimonoseki antara Jepang dan Tiongkok yang hasilnya menyatakan bahwa Semenanjung Liaodong dan Taiwan diserahkan ke Jepang. C. Nasionalisme Jerman atau Panjermanisme. Panjermanisme adalah sebuah dan gerakan politik yang bercita-cita menyatukan sebuah negara kecil berbahasa Jerman menjadi sebuah negara besar di bawah pimpinan kerajaan Prusia. Otto von Bismarck, Perdana Menteri pertama Prusia, berambisi mewujudkan cita-cita tersebut. Namun untuk itu, von Bismarck harus menghadapi tantangan pertama dari Kekaisaran Austria. Sejak tahun 1815, Kekaisaran Austria melalui Kongres Vienna telah lebih dulu berhasil menyatukan 39 negara kecil berbahasa Jerman yang terletak di utara Prusia ke dalam sebuah konfederasi yang juga disebut Konfederasi Jerman. Pemimpin konfederasi adalah Austria, yang dipilih karena dianggap sebagai penerus Kekaisaran Romawi Suci yang telah dibubarkan pada tahun 1806. Dalam konfederasi ini, Prusia ikut bergabung. Negara-negara kecil lain yang tergabung diantaranya Luxembourg, Liechtenstein, Republik Ceko, Slovenia, sebagian Polandia, dan wilayah berbahasa Jerman di Belgia. D. Politik aliansi. Faktor lain yang ikut melatar belakangi Perang Dunia I adalah politik aliansi atau persekutuan yang melibatkan negara-negara besar. Perjanjian aliansi itu umumnya bersifat militer, di mana pihak-pihak yang bersepakat beraliansi berjanji saling melindungi atau mendukung jika salah satu pihak diserang oleh negara lain. Politik aliansi dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan wilayah, kekuasaan, membebaskan negara atau bangsanya dari penduduk bangsa imperialis, dan mendapatkan kembali wilayah kekuasaan yang telah direbut oleh negara lain. Sebagai contoh, karena khawatir akan kemungkinan serangan balasan dari Prancis untuk merebut kembali Alsace-Lorraine, von Bismarck menjalin aliansi dengan negara-negara yang
kemungkinan akan diajak Prancis untuk bersekutu. Bismarck tidak memperhitungkan adanya aliansi antara Prancis dan Inggris, sebab pada 1870 Inggris telah berketepatan untuk tidak ikut terlibat dalam persoalan politik di Eropa daratan. Maka kalau bukan Inggris, Jerman menduga Prancis akan menjalin aliansi dengan Rusia dan musuh yang baru saja dikalahkannya, yaitu Austria-Hungaria. Genosida terhadap orang-orang Armenia. Perang Dunia I juga membawa dampak yang mengerikan bagi orang-orang Armenia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman, dengan tuduhan menolak wajib militer dan bahwa berada di pihak Rusia selama perang. Di kemudian hari, Italia merasa aliansi tiga tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, diam-diam Italia menandatangani perjanjian rahasia dengan Prancis yang salah satu butirnya menyatakan Italia akan bersikap netral seandainya Jerman menyerang Prancis pada tahun 1014 misalnya. Italia menyatakan bahwa perang Jerman melawan Prancis itu bersifat agresif, tetapi Italia tetap mempertahankan netralitasnya. Pertama, Jerman merasa bahwa ancaman terbesar yang akan menghambat kepentingan ekonomi dan politiknya adalah kerajaan Inggris. Pada tahun 1900 saja, Inggris telah menguasai seperempat dunia. Namun, untuk itu, Jerman harus setangguh dan sekuat Inggris dalam hal teknologi persenjataan. Kedua, pasca penyatuan dan pendirian Kekaisaran pada tahun 1871, kekuatan industri dan ekonomi Jerman tumbuh pesat sejak pertengahan 1890-an. Pemerintahan Wilhelm II menggunakan sebagian berkah dari kemajuan industri ini untuk membangun Kaiserliche-Marine yang kuat agar dapat menandingi supremasi angkatan laut Kerajaan Britania Raya di dunia. 2. Mobilisasi perang. A. Pemicu perang. 1. Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria. Pada 28 Juni 1914, Pangeran Franz Ferdinand 1863-1914 dari Austria dan istrinya Sophie mengunjungi Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina. Ketika itu, Bosnia-Herzegovina telah dianeksasi dan menjadi provinsi Austria. Tujuan kedatangan Franz Ferdinand dalam rangka meresmikan sebuah rumah sakit baru. B. Krisis Juli. Pemerintah Austria-Hungaria menuduh bahwa prinsip dan komplotannya tidak berjalan sendiri, tetapi didukung penuh oleh kerajaan Serbia. Pemerintah Austria-Hungaria berkeyakinan bahwa beberapa anggota kabinet dan komandan militer kerajaan Serbia setidaknya mengetahui rencana serangan itu. Oleh karena itu, Austria-Hungaria kemudian menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menyerang Serbia. Mereka berencana mengobarkan perang terbatas dengan Serba, seraya berusaha agar negara-negara lain, khususnya Rusia, sekutu Serbia, tetap bersikap netral. C. Mobilisasi pasukan. Rusia sebetulnya berada dalam posisi yang sulit dan setengah hati untuk terlibat perang. Oleh karena itu, pada awalnya, Tsar Nicholas II memobilisasi hanya sebagian dari pasukannya untuk menghadapi Austria. Ia juga mengirim telegram ke Kaisar Wilhelm di Jerman, yang merupakan sepupu pertamanya. Keduanya cucu dari Ratu Inggris Victoria 1819-1901, agar D. Rencana Sylvain diinvasi atas Belgia. Jerman kemudian memperhitungkan rencana perang jangka panjang, yaitu melawan dua front, yakni Rusia di timur dan Prancis di barat. Keterlibatan Britania Raya atau Inggris. Raja George V, sepupu Kaisar Wilhelm II, pada awalnya meyakinkan Jerman bahwa Inggris ingin tetap netral dalam konflik tersebut. Akan tetapi dalam hitungan hari, Inggris memiliki pertimbangan lain. Bagi Inggris, penguasaan yang berkelanjutan atas wilayah laut yang menjamin akses pengiriman rempah-rempah dari India dan minyak
dari Timur Tengah bergantung pada persahabatannya dengan Prancis. Inggris kemudian memperingati Jerman pada 29 Juli bahwa mereka tidak akan tetap netral jika Prancis terlibat dalam perang. Pada saat yang sama, dengan maksud untuk mencegah terjadinya perang, Inggris memusatkan semua upaya untuk mendorong penyelesaian krisis Austria-Hungaria dan Serbia secara damai, tetapi gagal. Ketika Jerman menginvasi Belgia pada 4 Agustus, Inggris mendesak Jerman agar segera menarik mundur pasukannya. Keterlibatan Amerika Serikat mendatang terakhir dalam pusaran politik aliansi. Pada awalnya bersikap netral, 3 kebijakan Jerman berikut ini kemudian memaksa Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang dengan berada di pihak sekutu, atau Inggris, Perancis, Serbia, dan Rusia. 1. Tenggelamnya kapal RMS Lusitania. Pada tahun 1919, kapal penumpang Inggris buatan Amerika Serikat RMS Lusitania ditorpedo oleh kapal selam Angkatan Laut Jerman, U-Boat, di lepas pantai selatan Irlandia. Dalam perjalanannya dari New York menuju Liverpool atau Inggris, Jerman menembakkan torpedo kapal tersebut tanpa peringatan terlebih dahulu. Telegram Zimmermann. Pada 16 Januari 1917, Menteri Luar Negeri Jerman Arthur Zimmermann mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada Duta Besar Jerman untuk AS Heinrich von X. Pesan itu untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan muncul sehubungan dengan diberlakukannya perang menggunakan kapal selam secara terbatas oleh Jerman pada 1 Februari 1917, khususnya dengan dugaan Jerman bahwa AS akan ikut terlibat perang dengan berpihak kepada sekutu. Isi telegram tersebut memerintahkan Eckart bahwa apabila AS terlihat bersiap-siap untuk terlibat dalam perang, ia harus mendekati pemerintah Meksiko untuk menjalin aliansi militer. Banyaknya pasukan AS tewas di hari-hari pertama, namun kemudian Jerman menyadari bahwa pasukan AS semakin kuat demi hari. 3. Jalannya perang. Selama perang, blok sentral melawan blok sekutu, para seradadu dari kedua belah pihak berhadapan satu sama lain dengan bersembunyi dalam parit perlindungan yang sepanjangnya beberapa kilometer. Perang ini lebih condong ke arah defensif. Penggunaan gas batu masih termasuk baru dalam perang tersebut, namun itu tetap memakan jutaan korban. Negosiasi antara George dari Inggris, Orlando dari Italia, Clemenceau dari Prancis, dan Woodrow Wilson dari AS pada tahun 1919 menemui jalan buntu. Wilson yakin ke-14 poinnya merupakan salah satu-satunya jalan keluar untuk menjamin perdamaian yang abadi. Namun Prancis menganggap ke-14 poin itu terlalu lunak dan ingin agar negara-negara yang kalah dihukum berat. Tujuannya agar Jerman tidak akan bisa lagi mengulang perang lain. Secara pribadi, George memihak Wilson. Namun ia tidak mau kehilangan muka di hadapan publik Inggris yang mendukung hukuman terhadap negara-negara yang kalah dan memicu perang. Apalagi pemilu semakin dekat dan ia terancam kehilangan posisinya jika ia mengikuti rencana Wilson. Jerman dipanggil ke Versailles untuk mendatangi perjanjian itu pada 28 Juni 1919. Oleh karena itu disebut perjanjian Versailles. Total ada 440 klausul dalam perjanjian final. 26 klausul pertama berkaitan dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa LBB. Adapun 414 klausul sisanya mendeskripsikan hukuman bagi Jerman. Jerman yang sebelumnya berharap agar perjanjian tersebut didasarkan pada 14 poin Wilson
merasa tidak puas dengan ketentuan-ketentuan Versailles. Isinya dinilai terlalu keras dan berlebihan. Selain harga diri diinjak-injak, melalui perjanjian Versailles itu Jerman juga tidak mampu membayar. Namun mereka tidak memiliki pilihan. 5. Konsekuensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Perang Dunia I bagi dunia. A. Kemunduran Eropa dalam segala bidang. Kemunduran ekonomi dan militer Eropa merupakan akibat langsung Perang Dunia Pertama. Eropa lumpuh karena angka kematian yang tinggi. Di Prancis, misalnya, 20% dari laki-laki muda yang memenuhi syarat untuk dinas militer tewas dalam perang. Sementara itu, kerusakan jalan, rel kereta api, lahan pertanian yang luas, dan infrastruktur penting lainnya terjadi hampir di semua negara, meskipun dengan skala yang berbeda. B. Runtuhnya 4 kekaisaran besar. Selain itu, Perang Dunia I mendorong runtuhnya kekaisaran tua yang sudah berdiri berabad-abad lamanya. Runtuhnya kekaisaran ini membuat jalan bagi terbentuknya sejumlah negara-negara baru. Sebagian dari negara-negara baru ini yaitu Yugoslavia, Cekoslovakia, Austria, Hungaria, dan Polandia, sangat berperan dalam mengukuhkan demokrasi di Eropa Tengah dan Timur. Kembangnya fasisme di Italia dan Jerman. Gerakan politik lain yang muncul dari kondisi-kondisi keras yang dihasilkan oleh Perang Dunia I adalah fasisme. Asas-asas fasisme ialah prinsip nasionalisme ekstrim, totalitarianisme, kemarahan ekonomi, dan kekuatan militer. Meski Italia berada di pihak pemenang, perang telah menguras sumber dayanya dan negara terbelit utang. Selain itu, bangkitnya komunisme di Rusia telah mendapatkan banyak perhatian orang Italia, khususnya para pemilik tanah dan pelaku industri yang kaya, yang takut kehilangan tanah mereka. Faktor lain lahirnya fasisme di Italia adalah kekecewaan Italia karena telah dirugikan oleh perjanjian Versailles, yaitu kehilangan wilayah di Dalmatia, Adalia, dan Aegea. Pengaruh Perang Dunia I bagi Indonesia. Perang Dunia I membawa 2 dampak penting, yaitu menguatnya perasaan nasionalisme dan gerakan ke arah kemerdekaan karena Dr. Wilson, serta berkembangnya paham komunisme. Yang pertama, Dr. Wilson dan meningkatkan gerakan nasionalisme. Pada Januari 1918, Presiden A.S. Woodrow Wilson tahun 1856 sampai 1924 mengumumkan 14 butir dasar penyelesaian yang adil untuk mengakhiri Perang Dunia I. Semboyan Right of Self-Determination kemudian menggema di seluruh dunia. Secara khusus di tanah-tanah jajahan, semboyan ini menimbulkan harapan yang besar. Di Indonesia, isi doktrin ini semakin membangkitkan semangat nasionalisme serta memicu munculnya sikap radikal aktivis pergerakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sejalan dengan doktrin Wilson, misalnya sejak tahun 1922, Perhimpunan Indonesia mencantumkan asas perjuangan yaitu self-help atau menolong diri sendiri dan self-reliance, mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, berkembangnya paham komunisme. Benih paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Haji F.M. Seifnit pada tahun 1913. Ia seorang pemimpin organisasi buruh dari negeri Belanda yang juga merupakan salah satu anggota Sosial Demokrat Arbeiderspark atau SDAP atau Partai Buruh Sosial Demokrat di Belanda pada tahun 1914. Ia mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis bernama Indi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV yang berpusat di Semarang.